Saya berdiri di ruang kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pukul 2.47 dini hari. Tas ransel berat menempel di punggung yang sudah pegal setelah penerbangan 18 jam dari Washington. Di tangan kanan, ponsel masih menampilkan headline terbaru. Selat Hormuz dilanda kekacauan. Konfrontasi nuklir antara Mojtaba dan Trump mengancam harga minyak global. Angka simulasi di layar sudah menunjukkan Brent crude bisa menyentuh $180 per barel dalam 48 jam. Saya datang ke sini untuk menulis laporan pemakaman ekonomi Indonesia. Negara yang masih impor lebih dari 40% kebutuhan minyak mentahnya. Negara yang, menurut analisis kantor saya, akan menjadi korban pertama ketika jalur Hormuz tersumbat. Tapi yang terjadi di depan mata saya justru sebaliknya. Petugas imigrasi perempuan berhijab rapi. Namanya tertera di badge, Rina. Ia mengambil paspor saya, memindai dengan alat kecil, lalu tersenyum lebar. "Selamat datang di rumah, Pak Jason. Perjalanan panjang ya. Silakan istirahat dulu." Cap masuk keluar dalam waktu 38 detik. Tidak ada pertanyaan berbelit. Tidak ada antrean panjang yang biasa saya alami di bandara Eropa saat musim krisis. Di belakang saya, 2 turis Jerman sudah mulai mengeluh dalam bahasa mereka. Tapi Rina tetap tenang, melayani satu persatu dengan gerakan cepat dan sopan. Saya berjalan keluar. Udara Jakarta malam itu lembab, tapi tidak sesak seperti yang saya bayangkan. Taksi online yang saya pesan lewat aplikasi tiba dalam 4 menit. Sopirnya, Mas Andi, membuka bagasi tanpa diminta. Tersenyum. "Bapak dari Amerika? Hati-hati ya, harga bensin naik sedikit hari ini. Tapi tenang saja, kita masih kuat." Ia bilang sedikit, seolah-olah kenaikan 25% di pompa bukan masalah besar. Saya diam, mencatat di kepala. Ini pasti sandiwara. Besok pagi pasti chaos. Mobil meluncur di tol yang lampunya terang semua. Tidak ada kemacetan maut yang orang barat suka ceritakan. Jam 3.20, kami sudah melewati kawasan Kuningan. Saya buka Twitter, X, dan lihat feed penuh video kapal tanker yang terbakar di Teluk Persia. Drone Iran, tweet Trump yang mengancam balasan dahsyat. Harga minyak futures naik vertikal. Ekonom senior di kantor saya sudah memprediksi resesi global. Tapi di sini, radio mobil Mas Andi memutar lagu dangdut pelan. Dan ia bercerita santai tentang anaknya yang baru lulus SMK Teknik Perminyakan. Keesokan paginya, pukul 6.45, saya sudah berdiri di depan sebuah SPBU di kawasan Pondok Indah. Saya sengaja datang pagi-pagi sekali, siap merekam antrean panjang, orang-orang marah, mungkin demonstrasi kecil. Tapi yang saya lihat adalah deretan mobil dan motor yang rapi, masing-masing mengisi sesuai giliran. Petugas pompa, 2 orang muda berbaju seragam biru bersih, bergerak cepat. Satu mengisi, satu lagi membersihkan kaca depan tanpa diminta. Tidak ada teriakan, tidak ada orang yang berebut nozzle. Saya mendekat ke kasir. Seorang ibu-ibu berusia sekitar 45 tahun, namanya Ibu Siti, melayani dengan sabar. "Bensin Pertamax naik Rp2.500 per liter, Pak. Tapi kuota subsidi masih aman untuk motor dan angkutan umum," katanya sambil tersenyum. Saya tanya, "Ibu tidak khawatir? Harga dunia bisa naik 2 kali lipat." Ia menggeleng pelan. "Kita sudah biasa, Pak. Dulu 2008, 2014, 2022, selalu naik. Tapi kita atur. Ada cadangan pemerintah, ada juga sawit yang jadi biodiesel. Anak saya kerja di pabrik pengolahan CPO, katanya produksi bulan ini malah dinaikkan." Saya keluar dari SPBU itu dengan catatan penuh. Tapi hati mulai gelisah. Ini tidak sesuai skrip yang saya bawa dari DC. Saya naik taksi lagi menuju pelabuhan Tanjung Priok. Di perjalanan, saya lihat truk-truk kontainer mengalir lancar. Supir truk di samping kami melambai ramah saat kami berhenti di lampu merah. Tidak ada klakson panik. Tidak ada wajah-wajah tegang seperti yang saya lihat di video Lagos atau Karachi saat krisis minyak. Di pelabuhan, udara asin bercampur bau solar.
Krain raksasa bergerak pelan tapi pasti memindahkan peti kemas dari kapal berbendera Panama. Saya bertemu dengan manajer operasional Pak Budi, pria berusia 52 tahun yang sudah 28 tahun kerja di sini. Ia mengajak saya ke ruang kontrol ber-AC. Layar monitor menunjukkan 47 kapal sedang sandar atau menunggu. Hari ini ada tambahan 2 tanker dari Timur Tengah yang dialihkan rute karena Hormuz tegang, katanya sambil menunjuk grafik. Tapi kita sudah antisipasi. Ada perjanjian dengan Australia dan Rusia untuk pasokan cadangan. Kilang kita juga fleksibel, bisa proses campuran mentah yang berbeda. Saya bertanya langsung, Pak, kalau Selat Hormuz benar-benar ditutup berbulan-bulan, Indonesia bagaimana? Pak Budi tersenyum tipis. Tatapannya tenang. Kita tidak akan ambruk dalam semalam, Pak Jason. Kita punya 23 juta hektar kebun sawit. 60% biodiesel sudah kita pakai di dalam negeri. PLTU kami banyak yang sudah co-firing biomasa. Masyarakat juga tahu, kalau harga naik, kita kurangi pemakaian. Gotong royong. Bukan pertama kali. Saat itu, pukul 10.12, saya berdiri di balkon ruang kontrol. Angin laut meniup ke meja saya yang sudah lengket. Berita di ponsel terus update. Trump ancam serangan. Mujtaba balas dengan ancaman lebih keras. Pasar saham Asia merah. Tapi di bawah sana, kapal-kapal terus bongkar muat seperti biasa. Tidak ada kepanikan. Hanya gerakan yang terukur, tenang, dan terorganisir. Saya menghela napas panjang. Baru 12 jam di Indonesia, dan prasangka saya sudah mulai retak. Saya datang untuk menulis tentang kehancuran, tapi yang saya temukan adalah sebuah negara yang belajar dari luka lama, dan kini berdiri dengan kaki yang lebih kokoh dari yang saya kira. Saya meninggalkan Tanjung Priuk menjelang siang. Matahari sudah tinggi dan panas menyengat aspal. Pak Budi menawarkan sopir perusahaan untuk mengantar saya ke hotel di kawasan Tamrin. Tapi saya tolak. Saya ingin merasakan sendiri bagaimana orang biasa bergerak di kota ini saat dunia di luar sedang panik. Saya naik Transjakarta koridor yang ramai. Bus kuning besar itu datang tepat waktu. Pintu terbuka otomatis, AC dingin menyambut. Di dalam, penumpang berdiri rapi. Tidak ada yang dorong-mendorong. Seorang ibu menggendong bayi. Langsung diberi tempat duduk oleh pemuda berkaos oblong. Saya berdiri di dekat pintu, memegang pegangan dan mendengarkan percakapan kecil di sekitar. Minyak naik lagi, Mas. Tapi kemarin anak sekolah masih diantar, kata seorang bapak parubaya kepada temannya. Ya, kita irit. Motor dipakai hanya untuk yang penting. Kerja remote juga banyak sekarang, jawab yang lain sambil tertawa kecil. Tidak ada nada marah. Tidak ada omelan soal pemerintah. Hanya penyesuaian kecil. Seolah mereka sudah punya daftar cadangan di kepala masing-masing. Turun di halte Bundaran HI, saya berjalan ke sebuah SPBU besar di Jalan Sudirman. Ini tes kedua saya. Harga Pertalite sudah naik Rp3.000 sejak subuh tadi. Saya kira akan melihat antrean mengular sampai ke trotoar. Mungkin ada polisi mengatur lalu lintas dengan teriak-teriak. Nyatanya, hanya ada 12 mobil dan 20 motor yang mengantri dalam 2 jalur rapi. Lampu LED di atas pompa menyala terang meski siang bolong. Petugasnya, 3 orang cowok muda, bergerak seperti robot yang sudah terlatih puluhan tahun. Satu mengisi bensin, satu memeriksa oli kalau diminta, satu lagi membantu ibu-ibu memasukkan belanjaan ke bagasi. Saya mendekati kasir. Seorang perempuan muda bernama Rina. Kebetulan sama nama petugas imigrasi semalam. Pakai QRIS atau tunai, Pak? Tanyanya ramah. Saya bayar tunai, lalu bertanya pelan. Ramai tidak sejak berita Hormuz? Rina menggeleng sambil hitung kembalian dengan cepat. Pagi tadi sempat ramai, tapi setelah jam 9 sudah normal lagi. Kami sudah dapat instruksi dari pusat. Stok aman sampai 18 hari ke depan. Masyarakat juga diajak hemat. Kemarin ada sosialisasi lewat RT dan aplikasi. Di belakang saya, seorang supir angkot tua mendekat. Mas, isi full ya. Besok saya bawa anak ke dokter.
Petugas langsung melayani tanpa ragu. Tidak ada, maaf habis dulu, atau antri besok. Semua terlayani dengan tenang. Saya mencatat di ponsel. Rata-rata waktu pengisian 2 menit 15 detik per kendaraan. Di Amerika, dengan harga naik separuh saja, pompa di pinggir highway sudah chaos dalam 30 menit. Saya lanjut jalan kaki ke hotel. Di trotoar Sudirman, pedagang kaki lima menjajakan nasi uduk dan kopi. Mereka tidak menaikkan harga secara ugal-ugalan. "Naik sedikit aja bang, kita juga beli beras naik," kata seorang mbak penjual saat saya beli sarapan. Harganya naik Rp2.000 per porsi. Saya duduk di bangku plastik, makan sambil dengar radio kecil di warung sebelah. Berita CNN Internasional diputar. Suara reporter di Teluk Persia terdengar tegang. Tapi di sini, orang-orang makan, ngobrol, lalu kembali bekerja. Siang harinya, saya diundang ke kantor Kementerian ESDM untuk wawancara singkat. Gedungnya bersih, AC dingin, lift cepat. Petugas keamanan memeriksa tas saya dengan sopan. Bahkan sempat bercanda. "Hati-hati pak, jangan sampai ketinggalan charger, nanti mati lampu di hotel." Di ruang rapat lantai 12, saya bertemu dengan seorang direktur jenderal yang masih muda, Pak Arief. Ia memakai kemeja batik lengan pendek. Tidak ada jas mahal atau gaya sombong. "Kami tidak pura-pura kuat, Pak Jason," katanya langsung. "Tapi kita sudah punya pengalaman. 1998, 2005, 2014, kita belajar. Sekarang kita punya 52% biodiesel dari CPO, PLTS di Nusa Tenggara sudah 400 megawatt, dan ada proyek geotermal yang terus jalan. Kalau Hormuz tutup 3 bulan, kita akan kurangi ekspor CPO mentah, alihkan ke dalam negeri. Harga dalam negeri kita jaga di bawah inflasi." Saya tanya soal subsidi. "Kami alihkan ke yang benar-benar butuh. Truk logistik, nelayan, angkutan umum. Mobil pribadi mewah, ya silakan bayar harga pasar." Jawabannya tegas, tapi tidak defensif. Saya keluar dari gedung itu dengan catatan penuh, tapi kepala terasa pusing. Semua data yang saya baca di Washington selama 2 minggu terakhir seolah ditampar pelan oleh realita di sini. Malam harinya saya duduk di balkon kamar hotel lantai 18. Lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah. Harga minyak global sudah menyentuh $162. Saham-saham Eropa anjlok. Tapi di jalanan bawah, lalu lintas masih mengalir. Taksi online masih datang cepat. Gojek driver yang mengantar saya tadi sore bilang, "Orderan malah lebih banyak, Pak. Orang-orang lebih suka naik motor daripada mobil sendiri sekarang." Saya buka laptop, mulai menulis draft pertama. Tapi jari saya berhenti di atas keyboard. Apa yang saya lihat hari ini bukan keajaiban. Ini hasil kerja bertahun-tahun yang tidak pernah saya baca di laporan-laporan barat. Bukan karena orang Indonesia baik atau ramah semata, tapi karena sistem kecil-kecil yang berjalan, karena orang-orang yang sudah terbiasa mengatur diri sendiri ketika dunia di luar berantakan. Saya menutup laptop. Besok saya akan ke Cilacap, ke kilang minyak terbesar. Kalau di sana pun saya melihat hal yang sama, maka saya harus mengakui, saya datang dengan prasangka yang salah besar. Saya tiba di Cilacap menjelang sore hari, setelah naik kereta api dari Gambir yang tepat waktu hingga menit. Stasiun Purwokerto bersih. Petugasnya sigap membantu saya pindah ke mobil sewaan. Jalan menuju kilang terasa panjang, tapi lancar. Tidak ada kemacetan yang saya bayangkan di jalan provinsi saat harga BBM naik. Sopir saya, Mas Joko, seorang mantan pekerja kontraktor kilang, bercerita sambil mengemudi dengan satu tangan di setir. Dulu, tahun 2014, saya sempat nganggur 2 bulan waktu harga minyak anjlok. Sekarang, kami sudah siap. Kilang ini bisa olah campuran mentah dari mana saja. Kilang Pertamina RU4 Cilacap berdiri megah di tepi pantai selatan Jawa. Dari kejauhan, asap tipis mengepul teratur dari cerobong. Saya bertemu dengan kepala shift, Pak Dedi, pria 48 tahun berkacamata tebal. Ia mengenakan helm keselamatan berwarna kuning dan rompi reflektif yang sudah usang tapi bersih. "Mari Pak Jason, saya antar keliling,
Tapi pakai APD dulu. Kami masuk ke ruang kontrol utama. Udara dingin. Puluhan layar monitor menyala hijau dan biru. Operator duduk rapi di kursi ergonomis, jari mereka bergerak cepat di keyboard. Pak Dedi menunjuk salah satu layar. Kapasitas kami 348.000 barel per hari. Hari ini kami jalankan 92%. Ada pasokan tambahan dari kilang Balongan dan impor dari Australia yang sudah tiba kemarin malam. Rute Selat Sunda aman. Saya perhatikan jam dinding. Pukul 16.27. Shift sore baru mulai, tapi tidak ada kegaduhan handover. Dua engineer perempuan sedang membahas parameter suhu di reaktor dengan nada biasa, seolah tidak ada krisis global. Saya bertanya langsung, kalau pasokan mentah dari Timur Tengah putus total? Pak Dedi tersenyum kecil. Kami sudah simulasi skenario itu tiap 6 bulan. Cadangan kami cukup untuk 23 hari operasi penuh. Setelah itu, kami turunkan throughput, prioritaskan produk dalam negeri, solar untuk nelayan, Aftur untuk penerbangan domestik, dan Pertamax untuk logistik. Kami keluar ke area tangki timbun. Matahari mulai terbenam. Cahaya jingga memantul di permukaan tangki raksasa. Bau minyak samar tercium, tapi tidak menyengat. Pekerja berjalan di trotoar khusus. Semuanya pakai sepatu safety. Tidak ada yang merokok atau bercanda keras. Di kejauhan, kapal tanker kecil sedang sandar di dermaga khusus. Crane memindahkan selang pengisian dengan gerakan lambat, tapi presisi. Pak Dedi mengajak saya ke kantin karyawan. Di sana, puluhan pekerja makan malam lebih awal. Nasi, ikan asin, sayur asam, dan tempe goreng tersaji di meja prasmanan. Saya duduk bersama seorang operator bernama Mbak Lina. Ia baru 29 tahun, sudah 7 tahun kerja di kilang. Saya khawatir sih, Pak. Tapi lebih khawatir kalau anak saya tidak bisa sekolah karena bapaknya nganggur. Makanya kami semua disiplin. Kalau produksi turun, kami siap lembur atau shift tambahan tanpa komplain. Di luar kantin, lampu sorot mulai menyala satu persatu. Kilang berubah menjadi lautan cahaya kuning hangat. Sirine kecil berbunyi tepat pukul 18 untuk pergantian shift. Semua berjalan tertib. Tidak ada yang berlari atau terburu-buru. Saya berdiri di balkon observasi. Angin laut bertiup kencang. Di ponsel, berita baru muncul. Kapal tanker kedua dilaporkan diserang di dekat Hormuz. Harga minyak futures naik ke $178. Pasar Eropa sudah tutup dengan kerugian besar. Tapi di sini, kilang terus berdenyut seperti jantung yang tenang. Malam itu saya menginap di mes karyawan. Kamar sederhana, AC dingin, Wi-Fi stabil. Saya buka laptop, menonton rekaman wawancara tadi. Suara Pak Dedi masih terngiang. Kami bukan bergantung pada satu lubang minyak. Kami bergantung pada rencana cadangan dan orang-orang yang siap kerja. Pukul 21.15, saya keluar mes untuk jalan-jalan di kompleks perumahan karyawan. Anak-anak bermain bola di lapangan kecil yang terang. Ibu-ibu duduk di teras sambil mengobrol sambil jahit-jahit. Seorang bapak sedang memperbaiki sepeda motor anaknya di bawah lampu jalan. Tidak ada wajah cemas. Radio komunitas memutar berita lokal. Pemerintah pastikan pasokan BBM aman. Mari kita hemat bersama. Saya kembali ke kamar dengan langkah berat. Hari ini saya melihat infrastruktur yang hidup, bukan hanya bangunan mati. Saya melihat orang-orang yang tidak menunggu bantuan dari luar, tapi sudah punya mekanisme sendiri. Prasangka saya yang bilang Indonesia akan jadi korban pertama mulai retak semakin dalam. Besok pagi saya akan ke pelabuhan nelayan di sekitar Cilacap. Ingin lihat bagaimana orang-orang kecil menghadapi kenaikan harga solar. Kalau di sana pun saya temukan ketenangan yang sama, maka saya harus mulai menulis ulang seluruh cerita saya. Saya tiba di pelabuhan nelayan Tegalsari saat matahari baru naik, pukul 5.50 pagi. Udara masih sejuk, bau ikan asin dan solar bercampur. Saya kira akan melihat kapal-kapal tertambat diam. Nelayan duduk lesu karena harga solar naik 2 kali lipat semalam. Nyatanya, dermaga ramai. Puluhan perahu kayu dan fiber sudah siap melaut. Mesin-mesin kecil menyala pelan. Asap tipis mengepul.
Nelayan bergerak cepat tapi tertib, menurunkan keranjang es, memeriksa jaring, dan mengisi solar dari drum cadangan. Seorang bapak berusia 58 tahun, Pak Slamet, menyambut saya dengan senyum lebar. Badannya kecil, kulitnya hitam terbakar matahari, tangannya kasar penuh kapalan. Mau ikut, Pak? Hari ini kami cuma isi setengah tangki saja, hemat dulu. Saya naik ke perahunya yang bernama Mutiara Laut. Dek kayunya bersih, tidak ada sampah. Pak Slamet menyalakan mesin dengan satu tarikan. Suara halus, tidak berisik. Kami meluncur keluar pelabuhan sambil matahari muncul di ufuk timur. Di tengah laut, angin sepoi-sepoi. Pak Slamet berdiri di kemudi sambil cerita pelan. Solar naik, iya. Tapi kami sudah biasa. Dulu 2008 kami pernah cuma melaut 3 hari seminggu. Sekarang ada solar subsidi khusus nelayan dari Pertamina. Kami ambil di koperasi. Antrean paling lama 15 menit. Kalau kurang, kami pakai minyak jelantah campur. Anak saya di Semarang buatkan alatnya. Saya lihat jaring diturunkan perlahan. Teman Pak Slamet. 3 orang di perahu sebelah melambai ramah. Mereka berbagi posisi ikan lewat HT radio kecil. Posisi bagus di 12 mil, Mas. Arus ke timur pelan. Tidak ada perebutan wilayah. Tidak ada teriakan marah. Hanya komunikasi singkat, sopan, seperti tetangga yang sudah puluhan tahun saling kenal. Pukul 8.40, jaring pertama diangkat. Ikan tongkol dan kembung melimpah. Pak Slamet tertawa kecil. Rezeki hari ini lumayan, nanti sore kami bagi ke pasar. Harga naik sedikit, tapi pembeli di pasar tradisional masih beli. Mereka tahu kami juga susah. Kami kembali ke dermaga pukul 11.15. Di sana, ibu-ibu sudah menunggu dengan motor dan gerobak. Mereka beli ikan langsung dari perahu, tawar-menawar ringan, lalu bayar cash atau transfer. Tidak ada calo yang mengambil untung besar. Seorang ibu penjual di pasar, Bu Parti, memberi saya sepotong ikan bakar hangat. Makan dulu, Pak. Dari Amerika ya? Jauh sekali. Kami di sini tetap makan, tetap jual. Yang penting sabar. Saya duduk di bangku kayu di tepi dermaga. Di depan saya, seorang pemuda sedang mengisi solar ke drum perahu dengan pompa manual kecil. Gerakannya pelan, teliti. Tidak ada tumpah. Di sebelahnya, bapak-bapak memperbaiki jaring sambil ngobrol soal cuaca besok. Radio kecil memutar berita. Harga minyak dunia $175. Tapi di sini suaranya tenang. Pemerintah pastikan distribusi ke daerah pesisir tetap lancar. Sore harinya saya kembali ke Cilacap, lalu naik bus menuju Yogyakarta. Bus ekonomi itu bersih, kursinya empuk, supirnya hati-hati. Di perjalanan, saya ngobrol dengan seorang mahasiswa teknik perminyakan, Adi. Ia pulang kampung karena libur kuliah online. Kami di kampus sudah diajari skenario krisis sejak semester 3, Pak. Makanya tidak panik. Besok saya bantu Bapak di sawah, tanam jagung campur. Kalau BBM mahal, kita pakai traktor biodiesel. Malam di Yogyakarta, saya jalan-jalan di Malioboro yang masih ramai. Lampu-lampu warna-warni menyala. Pedagang lesehan tersenyum. Harga makanan naik sedikit, tapi wisatawan lokal dan mancanegara tetap datang. Seorang penjual gudeg bilang, "Kami pakai kompor listrik lebih banyak sekarang. Hemat gas." Seorang ojek online yang mengantar saya ke hotel, Mas Tony, cerita sambil mengemudi pelan. Orderan malam ini malah naik. Orang lebih suka naik motor daripada mobil pribadi. Gotong royong lah, Pak. Kembali ke kamar hotel, saya berdiri di balkon menghadap keraton. Angin malam sejuk. Di ponsel, berita terus membara. Kapal perang Amerika mendekat ke Selat Hormuz. Ancaman nuklir semakin nyata. Saham global merah darah. Tapi di sini, di Yogyakarta, orang-orang masih berjalan santai, makan malam, tertawa kecil. Saya duduk di tepi tempat tidur, membuka catatan hari ini. Bukan hanya infrastruktur besar yang membuat saya kagum, tapi cara orang kecil ini menjalani hidup.
Mereka tidak menunggu dunia luar tenang. Mereka menyesuaikan diri, saling bantu, dan tetap tersenyum. Prasangka saya yang bilang Indonesia akan chaos duluan sudah hampir hancur total. Besok saya akan ke sebuah desa di Gunung Kidul. Ingin lihat bagaimana masyarakat pedesaan menghadapi kenaikan harga pupuk dan transportasi. Kalau di sana pun saya temukan ketenangan yang sama, maka saya harus mengakui sesuatu yang besar. Saya salah total tentang negeri ini. Saya tiba di desa Ngelanggeran, Gunung Kidul. Pagi itu pukul 7.20. Jalan desa beraspal halus, meski naik turun bukit. Motor saya sewa dari Jogja tiba dengan bensin full. Sopirnya bilang, "Harga naik, tapi kami isi di koperasi desa, lebih murah." Udara pegunungan sejuk, kabut tipis masih menempel di pohon-pohon jati. Saya kira akan melihat warga cemas, sawah kering, atau traktor terparkir karena solar mahal. Yang saya temui justru sebaliknya. Pak Kades, seorang bapak 54 tahun bernama Sutrisno, menyambut di balai desa yang bersih. Lantai keramik mengkilap, papan pengumuman penuh jadwal gotong royong. "Mari Pak Jason, kami lagi tanam jagung dan singkong hari ini." "Ikut saja." Kami berjalan ke lahan di lereng bukit. 20 warga, laki-laki dan perempuan, sedang bekerja dengan cangkul dan alat sederhana. Traktor kecil di pinggir lahan menyala pelan, pakai campuran biodiesel dari minyak kelapa sawit desa. Seorang ibu bernama Mbak Siti menyerahkan cangkul kecil ke tangan saya. "Coba gali di sini, Pak. Tanahnya gembur setelah hujan kemarin." Saya ikut gali, keringat langsung mengalir. Mereka tertawa ramah melihat gerakan saya yang kaku. "Pelan-pelan saja. Yang penting semangatnya," kata Mbak Siti sambil menyodorkan air kelapa muda dingin. Di sela kerja, saya bertanya soal harga pupuk dan BBM. Pak Kades duduk di batu besar, mengelap keringat dengan handuk kecil. "Pupuk naik 30%, Pak. Tapi kami sudah punya pupuk organik dari kotoran sapi dan kompos jerami. Tiap rumah wajib bikin lubang biopori. Hasil panen singkong bulan lalu kami jual ke pabrik tapioka, dapat tambahan untuk beli solar cadangan. Gotong royong kami kerjakan tiap Selasa dan Jumat. Tidak ada yang bolos." Seorang pemuda, Andi, 27 tahun, mantan pekerja migran di Malaysia, menunjukkan aplikasi di ponselnya. "Kami catat stok pangan desa di sini, Pak. Beras 18 ton, singkong 12 ton, jagung 8 ton. Cukup untuk 3 bulan kalau suplai luar terganggu. Listrik dari PLTS desa 120 kW-P. Nyala 24 jam. Kalau ada pemadaman nasional, kami masih punya." Pukul 10.45. Istirahat makan siang di bawah pohon rindang. Ibu-ibu membawa nasi liwet, tempe goreng, dan sayur lodeh dalam rantang besar. Mereka bagi rata, tidak ada yang lebih atau kurang. Saya duduk di antara mereka, mendengar cerita. Seorang bapak pensiunan guru bilang pelan, "Kami ingat 1998. Semua mahal, tapi desa ini tidak ada yang kelaparan. Gotong royong itu bukan slogan, itu cara hidup." Setelah makan, kami lanjut ke kandang sapi komunal. 45 ekor sapi digembalakan bergantian. Kotorannya dikumpul untuk biogas dan pupuk. Bau tidak menyengat karena sistem ventilasi sederhana. Seorang remaja perempuan, Rina, sedang membersihkan kandang dengan sapu ijuk. "Saya sekolah SMA, Pak. Tiap sore bantu di sini. Nanti mau kuliah teknik pertanian." Desa ini ajarin kami tidak boleh bergantung pada satu hal saja. Sore menjelang, hujan gerimis turun. Warga buru-buru menutup lahan dengan terpal bekas. Tidak ada keluhan. Semua tertawa sambil lari kecil ke balai desa. Di sana, ada pertemuan kecil. Mereka bahas jadwal irigasi besok dan siapa yang jaga posko cadangan pangan. Suaranya tenang, keputusan diambil cepat dengan musyawarah. Saya berdiri di teras balai desa, melihat anak-anak bermain hujan di halaman. Mereka tertawa riang, baju basah kuyup. Seorang kakek duduk di sebelah saya, menghisap rokok kretek pelan. "Pak Jason, dunia di luar ramai berita perang. Kami di sini tetap tanam, tetap panen,
tetap bagi. Karena kalau kami panik, siapa yang kasih makan cucu kami? Malam itu saya menginap di rumah Pak Kades. Kamar tamu sederhana, kasur kapuk, kipas angin pelan. Saya duduk di teras depan, dengar suara jangkrik dan suara TV tetangga yang memutar berita nasional. Harga minyak dunia sudah $182. Tapi di desa ini, lampu rumah menyala terang. Anak-anak belajar, ibu-ibu masak, bapak-bapak rencanakan besok. Saya buka catatan di ponsel. Hari ini saya tidak lagi melihat negara miskin yang akan hancur. Saya melihat manusia-manusia yang sudah terlatih oleh sejarah berat. Mereka tidak perlu pidato besar. Cukup dengan cangkul, senyum, dan gotong royong, mereka buat desa ini tetap berdiri tegak. Besok saya kembali ke Jakarta. Hati saya sudah tidak sama lagi. Prasangka yang saya bawa dari Amerika sudah hampir lenyap. Tinggal satu pertanyaan besar yang harus saya jawab sendiri. Kenapa selama ini saya tidak pernah melihat sisi ini? Saya duduk di kursi pesawat Garuda Indonesia GA880. Penerbangan Jakarta menuju Singapura transit. Pukul 21.15. Lampu kabin sudah redup. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta perlahan mengecil menjadi titik-titik emas. Di pangkuan saya terbuka laptop. Draft laporan yang seharusnya berjudul Indonesia, Korban Pertama Krisis Hormuz, masih kosong. Saya tidak bisa menulis satu kalimat pun yang sesuai dengan prasangka saya 2 minggu lalu. Semua yang saya lihat selama 12 hari ini seperti pukulan bertubi-tubi yang lembut, tapi telak. Di Bandara Soekarno-Hatta tadi sore, suasana tetap tertib. Antrean check-in hanya 12 menit. Petugas ground staff tersenyum sama seperti hari pertama saya tiba. Selamat jalan Pak Jason. Semoga sehat selalu, kata Mbak yang memproses boarding pass saya. Tidak ada wajah panik meski harga tiket internasional sudah naik 28% dalam seminggu. Di ruang tunggu, seorang keluarga kecil makan mie instan sambil tertawa. Anak kecilnya memakai kaos Indonesia Tangguh. Saya tersenyum sendiri. Dulu saya pasti menganggap itu slogan kosong. Saya buka galeri ponsel. Foto-foto yang saya ambil. SPBU yang rapi di Pondok Indah. Ruang kontrol kilang Cilacap yang hijau semua indikatornya. Nelayan Pak Slamet yang tersenyum lebar meski hanya isi setengah tangki. Warga desa Ngelanggeran yang gotong royong tanam jagung di lereng bukit. Semua terasa nyata. Bukan sandiwara untuk tamu asing. Ini kehidupan sehari-hari mereka ketika dunia di luar sedang guncang. Saya ingat percakapan terakhir dengan Pak Arief di kementerian. Kami tidak hebat, Pak Jason. Kami hanya tidak mau mengulang kesalahan masa lalu. Setiap krisis yang lewat, kami catat, kami perbaiki. Itu saja. Kata-kata itu sekarang terngiang seperti pengingat yang menyakitkan. Saya, seorang jurnalis energi yang sudah 18 tahun meliput Timur Tengah dan Rusia, datang ke sini dengan kacamata yang sudah retak sejak lama. Saya mengira negara berkembang pasti akan chaos duluan. Saya mengira masyarakat yang kurang terdidik akan panik dan demonstrasi. Saya salah. Besar. Pesawat mulai take off. Roar mesin terdengar mantap. Di sebelah saya, seorang pengusaha Indonesia berusia 40-an tersenyum sopan. Pulang ke Singapura, Pak? Tanyanya. Saya mengangguk. Ia melanjutkan pelan. Krisis ini berat. Tapi Indonesia sudah belajar. Kami punya cadangan, punya diversifikasi, punya rakyat yang sabar. Yang penting, kita tetap tenang dan kerja. Saya menatapnya lama. Lalu saya katakan sesuatu yang belum pernah saya ucapkan di depan orang Indonesia selama karir saya. Saya datang ke sini untuk menulis berita buruk. Tapi saya pulang dengan cerita yang jauh lebih penting. Terima kasih sudah mengajarkan saya melihat dengan mata yang benar. Ia tersenyum lebar, lalu menawarkan saya sepotong coklat dari tasnya. Santap saja. Perjalanan masih panjang. Pesawat sudah di ketinggian jelajah. Lampu fasten seatbelt mati. Saya buka dokumen baru di laptop. Judul yang saya ketik pelan-pelan.
Selat Hormuz bergejolak, tapi Indonesia berdiri tenang. Pelajaran yang saya tidak pernah duga. Jari saya mulai menari di keyboard. Kata demi kata mengalir lebih mudah daripada yang saya kira. Saya ceritakan bandara yang cepat, SPBU yang tertib, kilang yang tetap berdenyut, nelayan yang tetap melaut, desa yang tetap gotong royong. Saya ceritakan senyum petugas imigrasi Rina, ketenangan Pak Dedi di Cilacap, tawa Mbak Siti di sawah. Bukan untuk memuji berlebihan, tapi untuk mengakui bahwa saya, orang luar yang sombong, telah salah besar. Di layar kecil di depan kursi, berita CNN menayangkan gambar asap di Teluk Persia. Saya matikan volume. Saya tidak perlu itu lagi. Saya sudah punya cerita yang lebih kuat. Malam itu, di ketinggian 35.000 kaki, saya akhirnya mengerti. Kekuatan Indonesia bukan terletak pada sumur minyak yang banyak, bukan pada gedung tinggi atau kata-kata pemimpin. Kekuatannya ada pada orang-orang biasa yang belajar dari setiap luka, yang bekerja tanpa banyak bicara, dan yang tetap tersenyum ketika dunia di luar panik. Saya tutup laptop. Sandaran kursi saya rebahkan. Untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, saya tidur nyenyak di pesawat. Bukan karena lelah, tapi karena hati yang sudah lebih ringan setelah mengakui kesalahan besar. Besok di Singapura, saya akan kirim draft pertama ke editor. Judulnya mungkin berubah, tapi isinya sudah pasti. Sebuah surat permintaan maaf dari seorang jurnalis Amerika kepada negeri yang ia salah pahami. Saya mendarat di Changi Airport Singapura pukul 23.40 loh. Udara dingin ruang transit langsung menyambut. Tapi pikiran saya masih berada di atas langit Indonesia. Ponsel bergetar terus. Editor saya di Washington mengirim pesan beruntun. Jason, deadline besok pagi. Kirim draft sekarang juga. Dunia sedang gila. Kita butuh cerita kuat. Saya duduk di salah satu kursi terminal, buka laptop, dan mulai membaca ulang semua yang sudah saya ketik di pesawat. Tangan saya bergetar sedikit saat menekan tombol send. Judul akhir yang saya pilih, saya datang ke Indonesia untuk menulis obituary. Pulang dengan cerita tentang kehidupan yang tetap berjalan. Saya tidak lagi menulis seperti jurnalis yang objektif dingin. Saya menulis seperti orang yang baru saja ditampar realita. Saya ceritakan semuanya. Dari senyum petugas imigrasi di pukul 2.47 dini hari, antrean SPBU yang rapi, kilang Cilacap yang beroperasi 92%, nelayan Pak Slamet yang hanya isi setengah tangki tapi tetap melaut, hingga warga desa Langgeran yang gotong royong di lereng bukit tanpa keluhan. Saya tulis jujur bahwa saya datang dengan prasangka barat yang sudah mendarah daging. Negara tropis, korupsi, infrastruktur rapuh, masyarakat mudah panik. Saya tulis bahwa semua itu hancur dalam 12 hari. Saya akui di paragraf tengah. Saya salah. Bukan karena Indonesia sempurna, tapi karena Indonesia sudah belajar terlalu sering dari krisis. Mereka tidak menunggu bantuan dunia. Mereka membangun cadangan di dalam kepala dan di dalam tanah mereka sendiri. Setelah mengirim, saya jalan ke lounge transit. Di sana, layar besar menayangkan CNBC. Harga minyak sudah menyentuh $198. Pasar Eropa anjlok 4,8%. Kapal-kapal tanker mengalihkan rute jauh lewat Tanjung Harapan. Orang-orang di sekitar saya, kebanyakan ekspatriat Eropa dan Amerika, wajahnya tegang. Seorang analis keuangan di sebelah saya menggeleng-geleng sambil bicara di telepon. Indonesia? Mereka pasti akan jadi yang pertama ambruk. Impor minyak besar. Saya tidak bisa diam. Saya menyela pelan. Maaf, saya baru dari sana. Mereka tidak ambruk. Mereka malah lebih tenang dari kita. Ia menatap saya seolah saya gila. Saya tersenyum tipis dan melanjutkan. Saya melihat sendiri. SPBU tertib, kilang jalan, desa-desa masih tanam. Mereka punya biodiesel, pupuk organik, gotong royong. Bukan teori, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Pria itu diam. Beberapa orang di sekitar mulai mendengarkan.
Saya ceritakan singkat tentang Pak Slamet yang tetap melaut, tentang Mbak Siti yang bagi nasi liwet di sawah, tentang anak desa yang catat stok pangan di aplikasi sederhana. Suara saya tidak keras, tapi cukup untuk membuat mereka berhenti menatap layar CNBC. Di tengah cerita, saya sadar, ini bukan lagi soal minyak atau Hormuz. Ini soal bagaimana sebuah bangsa yang sering diremehkan justru menunjukkan ketangguhan yang jarang saya temui di negara-negara maju. Saya yang dulu suka menulis Indonesia rentan, sekarang menulis Indonesia tangguh dengan tangan yang penuh keyakinan. Pukul 2.10 dini hari, editor balas email. Jason, ini luar biasa. Ini bukan berita energi. Ini human story yang dunia butuh sekarang. Kita publish besok pagi. Saya tersenyum lelah. Lalu saya buka galeri lagi. Foto terakhir yang saya ambil di Bandara Soekarno-Hatta. Seorang cleaning service mbak sedang menyapu lantai sambil menyanyi pelan dangdut. Senyumnya tulus. Di belakangnya, penumpang berlalu lalang tenang. Tidak ada yang lari. Tidak ada yang teriak. Saya menutup mata. Di kepala saya bergambar jelas. Indonesia bukan korban. Indonesia adalah salah satu yang berdiri paling tegak di tengah badai kali ini. Dan saya, Jason Miller, jurnalis energi dari Washington yang sombong, akhirnya belajar merendah. Besok, ketika artikel saya naik, saya tahu akan ada yang marah. Ada yang bilang saya dibayar. Ada yang bilang terlalu romantis. Tapi saya tidak peduli, karena saya sudah melihat sendiri. Dan kebenaran yang saya lihat itu jauh lebih kuat daripada semua analisis meja di kantor pusat. Saya bangkit, tarik koper, dan berjalan menuju gate penerbangan selanjutnya ke Washington. Di dada saya ada sesuatu yang hangat. Bukan kebanggaan palsu, tapi rasa hormat yang tulus kepada negeri yang baru saja mengubah cara saya melihat dunia. Saya tiba kembali di Washington 3 hari kemudian. Udara musim semi masih dingin. Pohon sakura di sekitar National Mall mulai mekar. Kantor saya di pusat kota ramai seperti biasa, tapi suasana tegang. Rekan-rekan saya berlarian di koridor, membahas skenario terburuk jika Selat Hormuz benar-benar ditutup total. Di meja saya sudah menumpuk print out artikel saya yang baru terbit pagi tadi. Judul besar di homepage. Saya datang ke Indonesia untuk menulis obituary, pulang dengan cerita tentang kehidupan yang tetap berjalan. Editor senior saya, Mr. Thompson, memanggil saya ke ruangannya. Ia memegang kopi hitam, membaca layar komputer dengan dahi berkerut. Jason, ini berani. Kamu bilang kita salah selama ini. Beberapa pembaca sudah marah di komentar. Tapi angka bacaan naik gila. Orang-orang ingin tahu lebih banyak. Saya duduk di depannya. Lelah, tapi tenang. Karena itu nyata, sir. Saya tidak menulis dongeng. Saya menulis apa yang saya lihat selama 2 minggu di sana. Ia mengangguk pelan. Besok kamu presentasi di meeting editorial. Siapkan slide. Dunia butuh perspektif ini. Malam harinya, saya duduk sendirian di apartemen kecil di Arlington. Televisi menyala pelan, menayangkan berita terbaru. Harga minyak stabil di $192 setelah beberapa tanker berhasil lewat rute alternatif. Tapi fokus saya bukan di situ. Saya buka folder foto di laptop. Gambar demi gambar saya geser perlahan. Petugas imigrasi Rina yang tersenyum di pukul 02.47. Pak Dedi di ruang kontrol kilang Cilacap yang indikatornya hijau semua. Pak Slamet yang melambai dari perahu nelayan. Mbak Siti yang menyodorkan cangkul di lereng Gunung Kidul. Anak-anak desa yang bermain hujan sambil tertawa. Air mata saya jatuh tanpa suara. Bukan sedih, tapi malu yang akhirnya lepas. Selama ini saya melihat Indonesia dari jauh, lewat data statistik, lewat laporan think tank, lewat stereotip yang nyaman. Saya tidak pernah datang dan melihat dengan mata telanjang. Sekarang saya melihat. Saya buka email. Ada puluhan pesan dari pembaca. Seorang ibu di Texas tulis, "Terima kasih sudah tunjukkan sisi lain.
Saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Seorang mahasiswa di London. Saya kira negara tropis hanya korban. Ternyata mereka lebih siap dari kami. Bahkan ada pesan dari seorang engineer di Pertamina yang baca artikel terjemahan. Terima kasih sudah ceritakan kami apa adanya, Pak. Saya balas satu persatu. Pendek saja. Saya yang harus berterima kasih. Indonesia yang mengajari saya. Pagi berikutnya, di meeting besar, saya berdiri di depan tim editorial. Layar proyektor menampilkan foto pertama saya di Bandara Soekarno-Hatta. Saya mulai bicara dengan suara pelan tapi mantap. Saya pergi ke Indonesia untuk mencari bukti kehancuran. Saya pulang dengan bukti ketangguhan. Bukan karena mereka kaya minyak, tapi karena mereka kaya pengalaman, kaya gotong royong, kaya kemampuan menyesuaikan diri. Ketika kita di sini panik hitung kerugian, mereka di sana tetap tanam padi, tetap melaut, tetap tersenyum. Itu kekuatan yang tidak ada di spreadsheet kita. Ruangan hening. Beberapa rekan mengangguk. Saya akhiri presentasi dengan kalimat sederhana. Mungkin saatnya kita berhenti melihat negara lain hanya sebagai korban atau ancaman. Kadang, negara yang kita remehkan justru mengajari kita cara berdiri lebih tegak. Setelah meeting, saya berjalan ke jendela kantor. Langit Washington cerah. Di kejauhan, monumen Washington berdiri kokoh. Tapi pikiran saya melayang jauh ke seberang samudra. Ke sebuah bandara di tengah malam. Ke sebuah kilang yang berdenyut tenang. Ke sebuah desa di lereng bukit, tempat orang-orang biasa tetap bekerja tanpa banyak kata. Saya ambil ponsel, buka aplikasi pesan. Kirim satu pesan ke nomor Pak Kades yang sempat saya minta di desa. Terima kasih, Pak. Cerita Bapak dan desa sudah dibaca ribuan orang di sini. Indonesia mengajari dunia hari ini. Balasan datang cepat. Sama-sama, Pak Jason. Di sini hujan deras, tapi sawah aman. Semoga sehat selalu. Datang lagi ya. Saya tersenyum, meletakkan ponsel. Di luar jendela, angin musim semi berhembus pelan. Dunia masih bergolak karena Hormuz. Tapi di suatu tempat di garis khatulistiwa, sebuah bangsa besar sedang menunjukkan bahwa ketenangan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang sudah lama mereka bangun, pelan-pelan, dari bawah. Dan saya, Jason Miller, akhirnya pulang, bukan sebagai jurnalis yang skeptis, tapi sebagai orang yang belajar menghormati sebuah negeri dengan cara yang paling sederhana, dengan melihat langsung kehidupan sehari-harinya. Indonesia tidak perlu dielu-elukan dengan kata-kata besar. Cukup dengan cara mereka menjalani hari ketika dunia sedang kacau. Itu sudah cukup untuk membuat saya dan mungkin banyak orang lain akhirnya mengerti.